Cek santri panggilan di sini menggunakan 3 harap. Ya ayyuha. Kalau diterjemahkan begini Pak. Hei. Begitu. 3 ini dipanggil. Kenapa harus 3? Karena yang dipanggilnya 3. Tip dan 3 piramida dasar manusia ada 3. Nyawa, raga, dan rasa. Ini yang dipanggil. Hei orang-orang yang beriman, dari mulai raga, nyawa, dan rasanya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang kau lakukan untuk masa depan. Artinya apa? Perhatikan sejarah untuk masa depan. Nah, kilas balik sejarah ini diawali di tahun 1700. Ada seorang anak raja Sunda. Ada seorang raja Sunda berburu. Apa yang berburu? Mencek atau kijang. Di mana berburunya? Tempatnya Ustaz Herlan, Saca Bogor. Berburu. Di tengah perburuan ternyata di hutan tersebut ada penduduk. Salah seorang penduduknya memiliki putri cantik jelita sehingga memanah rasa seorang raja Tarumanagara itu. Yang kemudian karena dia terpental asmara dinikahinya perempuan tersebut dan dia berdiam di Sancang selama 1 minggu. Setelah 1 minggu karena tidak mau diberi pilihan mau ikut ke kerajaan Pakuan Tarumanagara Kabupaten Bogor, yaitu di Bekasi, atau tidak, dia lebih memilih di sana karena ketawaduannya sebagai seorang rakyat jelata. Lalu kemudian raja ini meninggal, tetapi di dalam perutnya sudah tertanam benih calon generasi dan terlahirlah setelah usia 9 bulan kandungan. Anak ini dididik oleh ibunya dan oleh kakeknya. Dididik dia. Kakeknya seorang yang sangat mandraguna, maka didikannya turun kepada anak, kesaktiannya turun kepada anak, makin besar, dan ternyata anak tersebut tidak pernah ada yang mengalahkan dalam pertaruhan perang pikirannya, dalam pertaruhan perang fisiknya, sehingga suatu saat datang Raja Tarumanagara yang lain. Naomi mau dimana dirinya? Sagles moro biasalah kalau seorang raja atau unsur pemerintahan kadang merugikan sebagian masyarakat ya. Nah terjadi pertempuran. Terdengar oleh anak ini maka dia maju bertempur dengan raja tersebut. Ternyata tidak ada yang kalah dan menang. Di tengah-tengah pertempuran dia punya kenang-kenangan dari ibunya bersukonen entah apa. Jatuh kelihatan oleh Raja Tarumanagara. Dilihat, ini punya siapa? Ini tanda dari istana. Anda siapa? Ini warisan dari ibu saya. Di mana ibu? Di bawah rumah. Ditanya ibu, ini anak siapa? Ternyata itu sama-sama anak bapaknya. Maka berpelukan. Namun kemudian ketika mau dibawa ke sana, ke kerajaan dia tidak mau. Karena dia terus berjuang mencari seseorang yang lebih sakti. Dia tidak pernah melihat darahnya sendiri. Dia tidak pernah mendapatkan luka sedikit pun. Dia tidak pernah ada yang menjatuhkan dalam pertempuran sebagai seorang kesatria pinandita. Lalu terakhir di sebuah gua dia mencari isyarat dan mencari petunjuk harus kemana. Mencari seseorang untuk menemukan jati diri. Apakah darahku sama merah atau putih? Bertemulah dengan seekor naga, ular naga yang besar yang ternyata itu adalah penjelmaan jin. Bertempur dengan jin tersebut dan dapat dikalahkan. Kemudian jin memberitahu, Anda memang seorang kesatria pinandita. Lelaki ini langit jagat. Mual air pernah ngerek dan mana? Di mana wae oge? Di bumi mana pun oge. Kecuali hiji nu bakal bisa dengan jin. Jin eta anu diterangan ku anjeun. Anjeun panggih jeung jelema eta bakal kapanggih jadi di hidup anjeun. Anjeun panggih jeung jelema eta, anjeun bakal nyaho saha aing saha pangeran anjeun. Saha ngaranna Imam Anu Airan negara Arab.
nyaho Arab itu Google Mapping canaya Android oke cari produksi ayah so tak ada ini obat buruh ke sepatu buruh bakalan ilmu lalu air nama ilmu para ilmu makin sarfi ilmu manusia jadi bahasa Jawa ilmu melipat bumi benar tiga lulus pak sukses ternyata sampai bertemu dengan Sayyidina Ali. Saya tidak perlu menyebutkan siapa dia, karena semua tahu. Siapa Pak? Abu Kiyasan. Di tahun berapa itu? Tahun 600-an Pak Sayyidina Ali wafat tahun 666 kurang lebih. Jadi, Prabu Siliwangi mana? Prabu Siliwangi baru ada di abad 1516 Pak. Meninggalnya Prabu Siliwangi tahun 1521. Oh, kalau itu bukan putra Prabu Siliwangi, bukan. Kaluhurna Prabu Siliwangi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, Pak? Beliau benar-benar bertemu dengan seorang profesor di Mesir, profesor sejarah. Saya bertemu dengan alumni Mesir, teman saya di pasca sarjana ini. Dia bilang, Pak, kata profesor sejarah saya di Mesir. Dia berkata, ketika Imam Ali perang di Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, dia dibantu oleh seorang pemuda dari Nusantara, tepatnya dari Jawa. Semua bingung, itu siapa? Saya jawab, itu Prabu Siliwangi. Mereka menolak. Kenapa menolak? Karena Prabu Siliwangi itu Prabu Kian Santang. Mereka menolak. Kenapa? Karena Prabu Kian Santang kan itu putranya Prabu Siliwangi, hidupnya di abad 1516, sementara Sayyidina Ali di abad 7 Masehi. Saya tolak. Tidak ada satupun sejarah, peninggalan sejarah, buku sejarah yang menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi punya anak yang bernama Kian Santang. Raja di Raja Sunda yang anaknya banyak hanya satu Pak. Prabu Siliwangi Raden Pamanarasa Sri Baduga Maharaja Sri Jaya Dewa. Tidak ada satupun namanya Kian Santang. Anaknya 41 Pak. Wah. Jadi tinggal di mana ya? Di kawan Ciamis. Beliau berangkat ke Raja Desa. Ada putri Raja Desa dinikah. Setelah dinikah punya anak, didewasakan anaknya, diangkat jadi raja. Raja Mandala namanya. Kalau sekarang jadi bupati. Diatur keilmuannya, diatur manajemennya. Berangkat ke Cianjur, panggilnya putri, dinikah, ayah budaknya dibangun nih. Inilah hebatnya Prabu Siliwangi. Tidak ada satupun yang namanya Prabu Kian Santang. Lalu siapa selama ini masyarakat mengatakan bahwa itu adalah Prabu Kian Santang hanya Prabu Siliwangi? Yang dimaksud itu adalah Prabu Walang Sungsang Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Purbalakan. Dia putra Raden Gedeng Tapa, seorang pengusaha besar dari Cirebon dan seorang Muslim. Nyai Subang Larang, bukan Purbalakan, Nyai Subang Larang dari Cirebon dipesantrenkan ke Syekh Kuro di Karawang. Syekh Kuro adalah bagian dari Wali Songo yang datang ke Karawang 1405 bersama armada Ceko. Kembali, Pak Raden Walang Sungsang Cakrabuana punya adik Nyai Larasantang yang kemudian hari berubah namanya menjadi Syaifah Mudaib dan menikah dengan As-Sayyid As-Syaif Al-Imam Syarif Abdullah, seorang raja di Mesir. Beliau siapa? Cucu dari Syekh Jumail Kubro. Nah, dari pernikahannya itu lahirlah dua putra. Yang pertama yang paling besar As-Sayyid Al-Imam Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung. Adiknya Syekh Abdullah menjadi penerus di Mesir, kakaknya Sunan Gunung di bawah sini. Maka keduanya melahirkan siapa? Ulama-ulama besar kita. Nah, maka pembesar Sunda, mubalik Sunda, mubalik Jawa Barat adalah keluar Pajajaran juga. Kedua, yang ketiga Raden Sengkarat, ini putra dari
diri sendiri itu siapa? Apakah Muslim? Muslim, jelas berdasarkan sejarah tersebut. Ini di abad 16. Nah, Kian Santa kalau kemudian dinamakan Raden Wala Sungsang Cakrabuana senantiasa mendongeng sejarah Kian Santang. Panggil jeung Ustaz aja, kadongeng Kian Santang. Panggil jeung Ustaz Adis, kadongeng Kian Santang. Dengan adikna, kadongeng Kian Santang. Dengan akak-akaknya, kadongeng Kian Santang. Sudah si Santang, si eta mah. Itu. Dilahirkan Ki Santang. Nah, Ki Santang itu adalah Raden Wala Sungsang Cakrabuana. Itu baru Ki Santang putra Parusilo, bukan Kian Santang yang itu. Nah, yang itu benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Maka taslim dari Sayyidina Ali, membantu peran Sayyidina Ali kembali ke Garut Pamulput, membawa salbunga pesona praktek Islam kan bisa. Sayyidina Ali itu pernah di sini, Pak, berbahagia bahwa Islam pertama kali datang ke Jawa Barat adalah dengan dakwahnya Sayyidina Ali, dengan asistennya Prabu Kian Santang. Ayo pakan, ayo nama bilang di mana? Di Universitas Cordoba. Coba kami baca misalkan itu. Hadirin rahimahullah. Inilah sejarah kita. Lalu kenapa yang beredar sekarang bahwa sejarah Islam masuk Islam ke Indonesia adalah di abad 14-15 masa Wali Songo? Biasa distorsi sejarah. Ada orang Yahudi, ada orang misionaris Kristen ingin umat Indonesia tidak bangga terhadap sejarahnya, ingin orang Indonesia tidak kuat Islamnya, dipelintir. Pada cek logika kita, tidak mungkin para Wali Songo datang ke Indonesia sementara Indonesia sudah banyak makam-makam Muslim. Hadirin ikhwani rahimahumullah, kita berbangga dengan keislaman kita. Kita bahagia dengan keislaman kita. Muncul pertanyaan dari belakang, kalau Anda bangga dengan Islam Anda dan Anda tahu syahadat adalah syarat masuk Islam, lalu kapan Anda membaca syahadat untuk masuk Islam? Pernah Pak membaca syahadat dari agama Islam? Pernah tuh? Itu aja Pak. Ayat tadi dia anu baca syahadat orang tua Muslim, bapak, ibu, sadayana ngajakin baca syahadat sama baik masuk Islam. Ayat tuh Pak. Itu aja. Itu. Sedangkan syahadat itu adalah syarat masuk Islam. Jadi kumaha Islam itu? Islam itu di Tasikmalaya pernah terjadi sekitar tahun 2000. Akibat pertanyaan ini, anak sekolah semua disyahadat oleh gurunya. Sekarang kita baca syahadat, kita belum pernah membaca syahadat. Semuanya baca syahadat. Kenapa? Karena Islam kita Islam keturunan. Pemahaman yang akan mengakibatkan kemusyrikan, kekufuran dan lain sebagainya. Akhirnya disyahadatan Pak Kabaya. Kalau Bapak mau syahadatan lainnya, berarti Islam Bapak tadi ketika itu desanya. Terus syahadat lain Islam kemarin. Ini Bapak itu syahadat Islam. Pertanyaan sampai tapi dasar akibat. Kalau tidak bisa terjawab, kita akan berbahaya terhadap akidah. Islam kita Islam original bahasa Arabnya fitrah alias fitrah. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dia berlahir dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam. Fabawahu, maka tergantung kepada orang tuanya, mau dimajusikan, mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani, terserah kepada orang tua. Tidak ada pilihan atau mau diislamkan, tidak ada. Artinya apa? Yang terlahir itu semuanya Islam Pak. Semuanya Islam. Lalu kapan membaca syahadatnya? Membaca syahadatnya saya, bapak, ibu, mereka, muslim, kafir, manusia, jin, malaikat, semua membaca syahadatnya sama dulu. Di mana? Di alam arwah. Di mana alam arwah? Alam hadis yang pertama setelah alam qadim. Apa syahadat di sana? Allah bertanya, alastu birabbikum.
Benar, kalau latih pelanggaran anjir itu Pak sering ya, sering ada apa itu? Benar, kalau latih pelanggaran anjir apa ruh jawab di sana? Bala syahidna, betul ya Tuhan, Engkau Tuhan kami dan kami hamba. Itu syahadat kita Pak. Ruh semua sudah bersyahadat di sana. Maka ketika terjun bebas ke alam yang paling rendah yaitu bumi ini, dia tidak perlu disyahadatan lagi. Ngapain juga disyahadatan? Orang sudah masuk Islam. Ngapain juga disuruh masuk ke masjid? Orang sudah di dalam. Banyak apa ke masjid? Nunggu apa mana? Banyak orang minta. Anu minta. Ustaz aja sudah ada dalam masjid, kemudian disuruh Ustaz aja masuk. Ente kenapa aing di jero? Ditanya jero. Ente apa aing ke Islam makin Islam deui. Terus ente cenah umat Kristen masuk ke agama Islam makin rumah syahadat. Nah, ieu ngaranna maca syahadat deui. Make deui we. Nah, make kudu make deui. Dan paratos kufur, paratos musyrik. Paratos musyrik. Udah terpelur, tapi baca syahadat sudah bersih. Dan itulah di alam luas syahadat kita dengan huruf pertama ba. Dan itu simbolkan oleh disimpan kenang-kenangan bahwa lidah ini pernah membaca. Lidah pertama kali mengucapkan adalah mengucapkan huruf ba. Maka kenang-kenangannya disimpan dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimahumullah. Nah, ruh yang sudah bersyahadat itu sudah ada 4.000 tahun sebelum surga dan neraka diciptakan, ruh sudah ada. Mohon maaf kan usianya berapa? 50 akan 43 maksud aja 43